Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11 IPA 1, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi ya, apa kabarnya kelas 11 IPA 1 hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang masuk hari ini? Ada Yoni, Widi, Nopi. Yoni, Widi, Yani, Nopi sakit kok. Yoni sakit. Ya, Widi izin, Bu. Widi, Muhammad Widi. Sama Yoni, Widi, Novi. Novi keterangan? Sakit. Terima kasih. Ketua kelas ada? Silakan ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu sebelum mulai kegiatan. Semua siap, berdoa dimulai. Beri salam kepada ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak ibu kelas 11 IPA 1 semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, sudah siapkah kalian belajar matematika? Sudah. Ini tentang matrik yang pastinya lebih mengasihkan dari materi yang sebelumnya. Mari kita mulai ya. Oke, Bu. Sebelumnya sedia tepuk. Ya, sedia. Sedia tepuk. Siap, siap. Nah, ya. Tepuk semangat. Tepuk semangat sekali lagi. Masih tepuk-tepukan ya, masih ingat dengan tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Masih. Ibu beri ketukan nanti tepuk 1, tepuk 2 kayak biasa ya. Silakan, sudah tepuk. Siap, siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Semoga semuanya dalam keadaan happy ya. Amin. Ada lagi pantun. Yang pertama, baik pertama, pisau di dapur haruslah diasah Catat. supaya tajam dan jadi kuat.
pepatah itu. Jadi terus mau kemana pun tetap cari ilmu itu di mana saja. Mau kita di sini, mau di Jambi, mau di Jakarta, mau di Pulau Jawa, kalian cari ilmu. Selanjutnya, carilah ilmu sampai kelihatan. Tetap mau muda, mau tua, mau sudah uzur bagaimanapun, tetap kita harus belajar. Seperti itu ya. Kita akan sedikit lagi supaya lebih semangat ya. Karena di siang hari belajarnya. Duduk dulu. Duduk siap. Nah. Duduk siap. Sudah? Sudah. Mudah-mudahan itu ya. Ayat kelima, sesungguhnya sesudah kemudahan. Ya, karena ini berhubungan dengan matematika, yang kata orang, mata pelajaran matematika itu sangat sulit. Jadi, anggap saja semua itu mudah. Karena apa? Awalnya memang segala sesuatu itu terlihat sulit kalau belum kita jalani dan kita coba. Setelah kita masuk ke dalamnya, pasti kita akan merasakan kemudahan. Setelah melalui beberapa proses. Seperti itu. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini di sini ada. Nah, silahkan perhatikan itu ada kompetensi dasar dari materi kita, yaitu menjelaskan matriks dan persamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual ya, dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian serta transpos. Seperti itu. Selanjutnya, untuk model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning atau PBL. Nanti di situ kita akan diorientasikan dengan beberapa masalah, lalu akan berdiskusi dalam itu diorganisasikan ya, nanti kita dibentuk dalam beberapa kelompok. Selanjutnya ada diskusi kelompok, ada presentasi, dan yang terakhir itu ada evaluasi kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, nah ini alat dan bahannya ya, ada KTD, buku materi, ada ini PPT sudah disiapkan, dan ada smartphone. Bawa handphone semua kan? Dan akhir nanti kita menggunakan handphone, dan di kegiatan diskusi kita juga menggunakan handphone. Selanjutnya untuk tujuan pembelajarannya di sini, nah kita mengharapkan kita setelah belajar bisa menjelaskan pengertian matematik dengan menggunakan masalah kontekstual. Selanjutnya dapat menjelaskan kesamaan dua matriks dengan menggunakan masalah kontekstual. Dan yang terakhir ini penilaian. Penilaian nanti makanya dari bilang ada bahan handphone. Itu untuk pengetahuan itu penilaian individu kita menggunakan quizzes, menggunakan smartphone. Sebenarnya kalau menggunakan laptop juga bisa, cuman mungkin hanya beberapa yang bawa. Selanjutnya keterampilan, nah itu keterampilan kalian dalam memecahkan masalah di KPD yang diberikan, serta ada teka-teki silang nanti. Teka-teki silang ini menggunakan smartphone juga. Cukup satu kelompok, satu handphone. Selanjutnya untuk sikap itu ada rasa ingin tahu, sering bertanya ya, terus teliti kalian dalam menyelesaikan permasalahan, mengerjakan tugas itu teliti, dan ada rasa kerjasamanya. Kerjasama dalam kelompok. Jadi kalau sendiri harus berkelompok, berdiskusilah supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, perhatikan, coba. Nah itu apa? Gambar orang di supermarket. Gambar anak-anak. Ya, gambar anak-anak di supermarket ya. Terus dia ngapain? Belanja. Itu ada yang belanja mangga 2 kilo, pisang 2 kilo, di mix ya, ada yang sama, ada yang beda. Selanjutnya itu buah. Pedagang buah itu belanja 5 keranjang besar.
2 keranjang pisang, 5 keranjang apel, 3 keranjang buah nanas. Dengan total belanjanya 2.640. Nah, itu kelasnya bukan kelas kita ya. Selanjutnya, di sini apa? Nah ini nih, coba. Ayo. Bantu. Apa? Dress. Siapa si Sasha? Eka. Belanja lu sama Ro. Yang pertama total belanjanya 450, yang kedua total belanja 770. Terus, nah sama kayak tadi ya, cuman ini belanjanya beda. ST sama nasi goreng. Selanjutnya, nah itu materinya adalah SPLDP. Materi sebelum ini itu SPLDP. Matriks itu hampir sama penyelesaian kasus-kasusnya, pemecahan masalahnya hampir sama dengan SPLDP. Nanti masalah di SPLDP juga bisa diselesaikan di matriks. Nah, itu pada SPLDP dengan cara apa? Coba yang bisa kita kasih tahu substitusi apa ya? Substitusi. Substitusi. Substitusi mengganti, memasukkan, menukar ya, lupa. Eliminasi, menyingkirkan ya, itu yang di SPLDP. Nah, seperti gue katakan tadi, masalah itu selain menggunakan SPLDP juga bisa diselesaikan menggunakan materi kita hari ini, yaitu Matriks. Ada yang mau bertanya sebelum masuk? Matriks itu apa? Matriks. Ada yang bisa bantu matriks apa? Matriks bukan receiver ya, bukan film. Tahu matriks? Matriks. Susunan. Udah baca, berarti kita tuh lebih cerdas ya. Jadi kita harusnya lebih mau belajar dulu sebelum masuk kelas. Jadi kita tahu. Atau udah pernah dengar tuh tidak matriks itu apa? Ya, matriks. Nah, jadi aku jabarkan dulu nih di awal sebelum kita masuk ke dalam. Nih perhatikan. Nah yang berikut. Nah itu manfaat matriks dulu ya. Manfaat matriks ada terbayang nggak? Kalau tadi kan untuk belanja-belanja itu SPLDP, dan itu ngomong SPLDP berhubungan dengan matriks. Kira-kira tahu nggak? Bisa lebih keras? Untuk mengetahui harga suatu barang. Untuk mengetahui harga suatu barang, boleh nanti menggunakan ada tuh dalam matriks materinya determinan matriks itu nanti ketemu ya di angka pembelajaran. Terus ada lagi yang lain? Menyelesaikan masalah kontekstual berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Tuh yang pertama, ini contoh, nama contoh bisa saja yang lain ya. Banyak contoh ini, beberapa yang kasih sampel untuk menghitung biaya yang diperlukan untuk membuat kue, untuk belanja dan buah-buahan seperti itu. Terus menentukan banyaknya siswa yang lulus SNPTN, SBMPTN dan mandiri dalam beberapa tahun terakhir itu nanti akan didata dalam bentuk tabel. Dari tabel nanti akan dipindahkan ke dalam bentuk matriks. Sama nih masih berhubungan dengan siswa. Selanjutnya menentukan banyaknya persediaan barang jika dikali lipatkan dari persediaan awal. Jadi kalau dihitung manual, kalau kita belanja mungkin agak susah. Ya, cuma secara rasional ya, kalau kita belanja nggak mungkin kita hitung pakai matriks. Cuma dalam teori-teori tertentu orang-orang itu ada yang menghitung menggunakan matriks. Terus mengetahui banyaknya pemasukan harian yang diperoleh dari hasil penjualan, lagi-lagi dalam bidang ekonomi ya. Nih, secara umum manfaat matriks itu ada bisa digunakan dalam program linier, analisis input output dalam ekonomi, statistika, itu ya. Jadi banyak gunanya. Terus bidang pendidikan juga, manajemen, kimia dan yang lain sebagainya. Nanti kalian cari nanti ya. Nah, kalau di kelas kita. Nah, nih, tahu. Sakit. Ini apa nih? Tidur apa sakit? Tidur karena sakit. Tidur karena sakit. Ya. Ini jalan-jalan ya, orang jalan-jalan dalam kalau diibaratkan itu bisa piknik jalan-jalan, izin lah. Terus ini tidak tahu mau kemana. Nah ini sampel aja. Kalau dalam kehidupan kita di kelas itu biasanya guru nanya si A kemana, tadi ada si Yoni, ada si itu deh.
Si Yoni nggak tahu dia kemana, itu dalam kebingungan. Tadi tidak hadir tanpa keterangan Alfa, misal. Terus ada yang izin si Widi tadi kan, izin. Terus ada si Novi. Jadi itu bisa ya, benar-benar kita nggak ada. Jadi dalam kehidupan kita di kelas itu ketemu juga. Contohnya ini ya. Terus, nah apalagi selain tabel tadi ini konsep matriks ya. Kalian perhatikan kebetulan kalau di kelas kalian kan duduknya berjenjang nih. Nah kalau di contoh biasanya kan layaknya itu pakai meja kan? Iya pakai meja. Apa tuh? Coba perhatiin apa yang ada di dalamnya. Siapa ada dia? Saya udah disebutkan apa? Lebih lantang suaranya. Tadi dari 2 sap ya, sama kayak orang sholat. 2 sap. Terus ada 4 di belakang. Terus ini sampel berikutnya. BTN hampir sama dengan kursi tadi. Ada sap, ada terus tuh. Tadi rumah di dunia yang ada ini rumah di di akhir. Bentuknya sama kayak tadi. Ada apa? Ada sapnya, ada banjarnya. Selanjutnya ini sawah kalau daerah Pulau Jawa seperti ini ya. Kalau kayak kita kan perbukitan, jarang yang seperti ini. Bentuknya kalau kita kotak dengan jangan tapi hampir sama. Nah kalau ini Upacara. Coba dari yang tadi Ibu sampaikan itu tergambar nggak sama kalian hubungan sama materi kita? Iya. Tergambar? Ya. Bisa bantu? Siva ya? Apa yang ada nampak di situ? Susunan bidang, terus ada yang lain? Ya, kalau dibaca dengan materi kita itu ada baris, ada kolom. Tadi perhatikan ya, permasalahannya ini hampir sama. Harga 2 buah mangga dan 3 buah jeruk adalah harga 6.000 dan 5 buah mangga dan 4 buah jeruk itu 11.500. Berapa harga 1 buah mangga dan 1 buah jeruk? Nah itu diabaikan dulu yang harganya ya, kita kan mau ambil konteks matriksnya ya. Kalau dari harga nanti lagi determinan matriks terakhir. Kita ambil konsep matriks dulu. Nah di situ harga mangga, buah mangga itu X, buah jeruk itu Y. Terus, nah itu diubah dalam bentuk SPL DP. Ini apa? 2X tambah 3Y sama dengan 6.000 dari 20 5X tambah, ini 4 ya, 4Y sama dengan 11.500. F dan Y tadi Ibu bilang abaikan dulu karena kita belum menghitung ke determinan. Kita masih menghitung masih membahas konsep matriksnya. Nah itu, perhatikan itu saja dulu. Lalu, mana matriksnya? Nih, matriksnya cukup koefisien dari ini tadi kita pindahkan ke dalamnya apa namanya ini kurung siku. Pindah ke kurung siku. 2, 3, 5, sudah seharusnya 4 ya. 5, 4 gitu. Jadi itu sudah menjadi matriks. Paham? Nah, pengertiannya kan kita kalau tadi masih dalam bentuk soal cerita. Sekarang dalam bentuk ini absen kelas contohnya ya. Tadi kan Ibu kasih tahu. Absen kelas. Absen kelas ada Agus, ada Budi, ada Cica. 0, 1, 3, 1, 2, 0, 5, 1, 1. Lalu matriksnya yang mana? Matriksnya perhatikan. Ya, judul baris dan kolom dihilangkan. Nah,
jadilah 1, 2. Jadi ini ibaratnya tadi coefficient ya, angkanya dipindah 013, 120, 511. Nah ini pengertian matrik tadi ada di jawab sama si Amanda berhubungan dengan baris dan kolom. Matriks itu adalah sekumpulan bilangan yang disusun menurut baris dan kolom membentuk pola persegi atau persegi panjang dan dituliskan dalam huruf siku. Dalam huruf siku. Paham huruf siku dah? Lanjutkan. Nih, notasi matriks. Notasi itu apa? Ada. Notasi. Kayak lambang aja ya. Matriks diberi nama dengan huruf besar atau huruf kapital. Bukan huruf A kecil, hurufnya besar itu bukan, tapi huruf kapital ya. Huruf kapital. Huruf kapital itu seperti apa? Di sini ada A, B, C dan seterusnya nanti. Sedangkan elemen-elemennya dinotasikan dengan huruf kecil yang sesuai dengan nama matriksnya dan diberi indeks kecil. Elemen itu apa? Anggota. Masih ingat. Elemen bukan band, tapi Anggota. Ingat, tahu band elemen? Itu generasinya beda. Generasinya dulu elemen ada. Jadi kalau dulu belajar matematika elemen apa? Band bu. Nah ini ya notasinya. Ini A dilambangkan dengan A. Lalu elemennya yang mana? Elemennya ada A11, A12, A1R dan seterusnya. Di sini lihat ada baris, ada kolom. Baris pertama, kedua dan seterusnya sampai ke bawah dilambangkan dengan M. Selanjutnya untuk kolomnya, kolom 1, kolom 2 dilambangkan dengan N. Ya. Ini contohnya. Artinya ada A12, artinya elemen matriks yang terletak pada baris ke-1 kolom kedua itu adalah A1. Jadi 1 itu adalah baris, 2 itu adalah kolom. I itu baris, J itu kolom. A31 selanjutnya ordo ya. Ordo ini sama dengan ukuran. Kalau dalam pakaian tadi ada X, ada L, ada M dan seterusnya. X, L, M, XL. Kalau dalam ordo itu baris. Ini bisa dibantu. Ini ada baris, ada kolom unsurnya dan dilambangkan dengan bentuknya M kali N. M itu baris, N itu kolom. Contoh, nih penulisannya seperti itu. M itu tadi baris ya, M itu kolom. Contoh, ordo dari matriks tersebut adalah, nah ini, ada yang bisa jawab satu orang? Tadi kan 2 kali 3. Suaranya 3 dikali 2. 3 dikali 3 kali 2. Barisnya ada 3, kolomnya ada 2. 3 kali 2. Yang sebelah situ lagi soal yang kedua, contoh yang kedua ya. Sebelah sini cek barisnya ada berapa, kolomnya ada 2 kali 2. 2 kali 2. Paham ya? Paham. Lanjut. Nah, ini jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks itu, nah pertama menurut baris dan kolomnya ada matriks baris namanya baris jadi tekanan atau kiri gitu ya. Iya dah. Ini matriks terdiri atas satu baris atau berordo satu kalinya. Terus yang kedua ada matriks kolom. Hampir sama dengan baris, cuma kalau barisnya, kalau kolom yang beda ya. Selanjutnya yang ketiga ada matriks persegi. Nah kalau persegi tadi apa? Bayangan kalian kalau persegi itu apa? Sama, panjang lebarnya. Sisinya sama kalau dalam bentuk bangun datar ya. Kalau 2 ya 2 kali 2, 1 kali 4 ya sama. Ini juga matriks persegi seharusnya juga sama. Ada matriks ini berapa ordonya nih? 2,
Dua. Terus lagi tuh 3 kali 3. Masih ada 4 kali 4 boleh, 5 kali 5 boleh, dan seterusnya. Matriks yang banyak baris dan kolomnya sama. Selanjutnya nih, jenis matriks berdasarkan elemen penyusun. Kalau tadi kan berdasarkan baris dan kolom. Kalau ini berdasarkan elemen penyusun, artinya berdasarkan anggota. Matriks 0 artinya anggota di dalamnya apa ya? 0. Kita lihat. 0 semuanya ya. Semuanya 0. Nah, mau 2 kali 2, mau 3 kali 3 itu semuanya. Selanjutnya matriks diagonal. Matriks diagonal. Nih, hampir sama tadi ya. Diagonal itu syaratnya harus persegi. Ya, harus persegi. Kalau matriks diagonal yang mana? Coba perhatikan di sini. Ada sisi miring. Dia diagonal itu miring. Diagonal ya. Jadi kan kita belajar geometri dan data. Ini ada miringnya, ini diagonal. Perhatikan yang di atas itu 0 semua segitiganya. Yang di bawah 0 semua. Diagonalnya itu angkanya boleh terserah apapun. Yang penting diagonalnya. Kecuali angka 0 ya. Angka 0 itu nggak bisa. Tuh. Diagonalnya. Suatu matriks persegi dengan setiap elemen yang tidak terletak pada diagonal utama yaitu 0. Diagonal utamanya boleh selain 0. Selanjutnya matriks identitas. Sama. Apa bedanya mana? 1. Iya, sama-sama di diagonal. Cuma bedanya diagonalnya bernilai 1. Bedanya di situ ya. Iya enggak? Iya. Kelihatan ya. Selanjutnya yang keempat ya. Matriks segitiga atas. Perhatikan nih. Itu segitiga atas. Hampir sama. Matriks yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Pada segitiga atas, elemen di atas diagonal utama tidak boleh semuanya bernilai 0. Sini ya. Segitiga atas itu yang atasnya itu segitiganya tidak boleh 0. Yang bukan atas itu 0. Kebalikannya matriks segitiga. Nah, coba kalau atas sudah tahu bawah 0-nya di atas. 0-nya di atas. 0-nya di atas diagonal utama. Angka yang lain 0 di bawah diagonal utama. Nah, itu ya. Nah, sampai di sini Pak. Insya Allah. Apa ya? Ya, ya. Ibu minta sedia tepuk dulu ya. Sedia tepuk. Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5, 2 kali tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Coba kalau dikasih tepuk-tepuk gitu senyum, itu suka kayak hadiah terus sambil tepuk-tepuk senyum. Enak, tapi kita enjoy ya, menikmati walaupun hari panas. Mudah-mudahan malam hujan ya. Selanjutnya kesamaan matriks. Ya, ada kesamaan matriks. Ada matriks A dan matriks B bisa dikatakan sama jika dan hanya jika yang pertama ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Ordo tadi ukuran. Jadi harus sama. Kalau misalnya contohnya apa? 2 yang B. Apa? Hanya full. Kalau 1 2 kali 2 kan satunya juga harus 2 kali 2. Harus 2 kali 2. Enggak boleh beda ya. Kalau beda enggak bisa dioperasin. Seperti itu. Ya gimana kalau kita
kita operasiin satu rumahnya kecil, satu rumahnya besar. Yang rumah kecil cuma bisa dimasukin 4 orang. Rumah besar bisa dimasukin banyak. Ibaratnya mobil Agia sama mobil Fortuner. CV. Iya, Agia cuma 4 orang. Itu kalau itu Fortuner atau SUV bisa banyak. Dari BPP Terus semua elemen yang terletak pada matriks A dan matriks B nilainya harus sama. Jadi kalau dia terletak di kolom pertama baris pertama di matriks A, di matriks B juga harus sama. Nilainya harus gitu juga, nggak boleh beda. Tapi kalau seandainya dicontohkan 5 dengan 100 bagi 20, apakah sama? Sama. Padahal beda tuh kan? Ya. Tapi hasil akhirnya. Yang penting nilainya sama walaupun konsepnya berbeda. 5 dengan 100 20 sama-sama 5. Yang penting nilainya 5. Contoh. Diketahui nilai A 1 min 2 3 X kurang 7 0 min 1. Coba yang sebelah sini itu ordonya berapa? Coba cek. Ordo ukuran 2 kali 3. Iya, 2 kali 3. Terima kasih. Siapa namanya? Mulyana. Mulyana. Ada 2 kali 3, benar ya? Dan B sama dengan sama kan? Iya. Sama. Harus kan itu, nggak boleh berbeda. Jika matriks A-nya sama dengan matriks B, maka nilai X dan Y-nya adalah yang ditandai X dan Y. Ini ya. Ini kan nggak tahu unsur ini berapa nilainya. Yang ini 1 min 2 min 3 udah sama. 0 sudah sama? Sudah. Sekarang X min 7 dengan 6 apakah sama? Beda. Makanya tadi yang ditanyakan adalah X. X min 7 itu nilainya sama dengan 6. Fungsinya untuk mencari X-nya. Letaknya harus sama. Lalu cari 2Y. Kalau dia min 1 bukan 0 ya. Jadi yang harus letak. Untuk contohnya, nah ini. Sampai 13 paham kan? Paham. 13 sudah 6 tambah 7. Lalu Y-nya min 1. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke berikutnya? Tidak? Tidak. Ada nggak? Tidak. Sudah paham. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa diperpaham lagi di LKPD ya. Silakan menuju diskusi. Yakin kalian nanya? Nanti pas lagi diskusi nanya, bisa nanya tuh. Silakan duduk ke kelompok masing-masing. Silakan kelompok 1, 2, 3. Pak, silakan diatur. Gak boleh membelakangi ibu. Silakan harus ke sini tapi ya. Boleh. Tetap harus berdiskusi bersama. Silakan untuk dulu ini kelompoknya siapa? Juru bicaranya dirapatkan boleh dikasih jalan nanti kesini sama Bapak Ibu. Apa sih siapa? Iya Zakia. Sudah di bentuk kelompok sudah tahu ya? Iya sudah. Juru bicaranya saling kerja sama ya. Ingat tadi Ibu kasih penilaian kegiatan diskusinya harus saling bekerja sama. Ini baru silakan dibuka dulu. Dibuka LKPD-nya. Ada berapa lembar?
Silakan dibaca dulu. Ini gua akan menyampaikan peraturan diskusi ya. Peraturan diskusinya pelajari serta kerjakan kegiatan itu. Di situ ada latihan juga. Dikerjakan secara berkelompok ya, bukan individu. Ingat itu. Poin penilaian kerjasama itu ada ya. Selanjutnya, setelah mengerjakan LKPD, lanjutkan untuk mengerjakan kata-kata fisika. Jangan lupa di akhir kegiatan diskusi nanti kirim ke ibu hasilnya. Nanti dari hasil itu pun akan ada prosesnya juga. Dan cukup satu kelompok, satu handphone dipersiapkan. Sudah ya. Handphonenya agak kencang sedikit ya, biar cepat. Presentasikan yang terakhir nanti dipresentasikan hasilnya. Silahkan kegiatan diskusinya. Ada pertanyaan nggak setelah baca itu? Ya, itu kan materi. Itu tadi kelihatan di depan nak? Ini tulis nama kelompok, nama kelasnya, terus anggotanya siapa saja yang tidak hadir. Kalau namanya ada di situ, buat keterangannya. Ini materi ya, materi. Silakan dibaca, di bahan aja juga sudah dikasih. Nanti kalau seandainya tidak jelas di LKPD-nya, ditambah baca lagi di bahan aja. Oke, ini permasalahan yang pertama. Dari permasalahan yang kompleks yaitu ada soal data tabel. Ada tabel apa itu? Penjualan bunga dari toko bunga pada bulan Januari dan Februari 2019 dalam di scan QR boleh atau nanti kalau nggak bisa Itu di scan. ada link. Simulasi scan. Sudah selesai. Ini hanya Natasha udah selesai, Natasha. Naila. Minat Natasha. Diisi dulu ya, Pak. Kesimpulan. Ini bulan selesai. Kesimpulan dari materi tadi. Di sini. Kalau ini kata kesimpulan. Bisa.
Kesimpulan keseluruhannya ya, mulai dari makin kesamaan boleh. Menurut kalian kalau kalian mau lebih banyak boleh, atau yang kalian nyambung kalian boleh juga. Nanti akan kita simpulkan sama-sama. Lebih banyak lebih bagus. Kalau nggak cukup tambahin di bawahnya. Di sini ada cukup. Langsung diisi. Kalau ultra bisa langsung isi nggak apa-apa. Ada yang nggak bisa kelihatan kalau tulis juga nggak bisa kelihatan. Jadi apa? Untuk TTS-nya kan kalau jawabannya 4 misal, itu kan nggak mungkin masukin angka 4. Jadi tulis 4, 10 huruf ya. Ada bersamaan. Sudah ada yang ngerjain TTS? Udah Oh ini tadi belum tahu yang maksud siapa ya? Ibu, Ya. SD satu. Satu kelompok satu harapan. Kita 4 kelompok ya? Iya. Siapa nanti per kelompoknya siapa yang kira-kira mau jawab untuk presentasi? Presentasi nanti bisa di papan tulis depan. Ya, ini bisa. Hitunglah. Mana mau coba-cobanya dulu? Nah itu kancing. Oh iya nggak bisa buka gelar-gelar. Jangan lupa hasilnya di screenshot. Nomor 1 siap. 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 Nomor 4. Loh. TS. Nomor 3. Iya, cukup. Dengan 9.
Sudah semua. Sudah. Kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2 Siap. kelompok 3 Siap. Siap. Tepuk semangat. Semuanya sudah TTS-nya ya. Sudah. Nah ini presentasi lagi. Siap-siap presentasi. Presentasi ibu minta perwakilan satu orang dalam perwakilan kelompok. Di sini. Jeng. Belum diputar loh. Tiga. Kelompok 3 boleh dikasih siapa yang mau maju satu orang tanpa tulis di depan wajah. Silahkan jawab yang paling atas ini ya. Itu cuma itu aja kok. Ini Siva. Kelompok 3 di sebelah sana. Atau mau di situ aja? Di situ saja Bu. Kenapa? Di situ nanti pasti Bu nggak bisa nanti kok. Kelompok 3 diwakilkan sama Siva, nanti yang lain siap-siap juga ya. Buat sekalian Siva. Selanjutnya dari toko alami itu 18. Dari toko harum itu 17. Lalu lili dari toko segar itu 13. Dari toko alami 10. Dari toko harum itu 15. Lalu Carnatia dari toko namanya dari toko segar itu 12. Lalu dari toko alami itu 11. Toko harum itu 12. Setelah itu anggrek dari toko segar itu 11. Dari toko alami 12. Dari toko harum 13. Selanjutnya B. Penjualan di Februari itu ada dari toko mawar, dari toko segar itu 10. Dari toko alami itu 12. Dari toko harum itu 15. Lalu lili dari toko segar itu ada 10. Dari toko alami itu ada 5. Dari toko harum itu ada 10. Selanjutnya itu
dari corna Karasya. Lalu di situ dari toko Segar itu ada 11, dari toko Alami ada 9, dari toko Harum itu ada 12. Selanjutnya itu anggrek, itu dari toko Segar itu ada 13, dari toko Alami itu ada 11, dari toko Harum itu ada 13. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu buat kasih semangat ya kawan-kawan. Sudah, ada yang mau kasih jawaban lain kira-kira atau sama semua? Sama. Karena dari atas ada tinggal menyalin. Kayak contoh yang absensi tadi ya. Tabel pindahkan ke dalam. Selanjutnya untuk komponen tadi, sebelumnya ibu tanya dulu, ini ordernya berapa ya? 3 kali. Ada 4 baris, ada 3 kolom. Terus untuk presentasi yang ini yang kedua ya. Baca pagi. Siapa yang dapat? Ya, Oh my Yang nomor 4 yang mau maju? Vira. Di bawah ya. Senyum. Kasih senyuman buat dia. Dia usah sedih. Enggak. Vira semua ya. Vira selalu bahagia. Jawabannya. Langsung aja kalau saya jelas mempresentasinya kalau saya itu deh sampai Kumere wa wa hai. kelihatan kan? Apa belum dilembah? Ya? Lama sekali ya. Boleh dibacakan dulu, disampaikan. Jangan dibaca di situ. Situ. Nggak ke sini lah, kasih lah, ayo. Jawab kan? Iya jawab. Mana? A23 sama dengan 15 mempresentasikan elemen baris kedua kolom ketiga.
B31 sama dengan 12 mempresentasikan elemen baris ketiga kolom ke-1. Terima kasih buat jadi ini tadi baris kedua ya kolom ketiga 15 ya, baris kedua kolom ketiga. Selanjutnya B31 B nya B3 ya baris ketiga. Nah 31 apa 31 elemen baris ketiga kolom ke-1 ada yang lain nggak? Siapa? Dibantu dikit ya, cukup sedikit aja. Nih, ini nggak usah dihapus, di bawahnya aja, di bawah angka 12. 31 atau 33? Salah tulis kali ya, salah ketik typo. Iya, 11 ya? 11, 31. Gak apa-apa itu, pintunya salah tulis sedikit. Sudah? Atau ada yang salah nih? Sudah tidak 11 kan? Ya, 11. Apa ini soalnya salah? Iya, 11. Selanjutnya ini yang ketiga. Satu per dua, dua per satu. Yang terakhir bagi nanti teka-teki silang. Silakan ke depan, buat nggak ya? Di sini aja lah. Nanti kita masuk ke hapus. Di sini aja. Oke, aku di sini aja. Nggak ada sampai. Yang pertama 10, 16, 8. Ya. Baris pertamanya. Makasih. Bentuk matris A-nya 10, 6, 8, 12, 10, 6, 4, 8, 5. Benar ya? Ini 10, 12, 4. Apakah benar baris pertama? Salah. 10, 16. 10, 16. Karena ini 10, 12, 4 itu kolom. Ya. Terus yang elemen A21 adalah 12. Elemen A21. Baris kedua kolom 1. Berapa seharusnya? 12. Ya. Yang terakhir elemen A31 adalah 5. 31 baris ketiga kolom ke-1. Seharusnya berapa? 4. Seharusnya angka 4 ya. Sudah paham ya? Paham. Nah, yang terakhir berarti kelompok 1 belum. Masih ada TTS. Teka-teki silang masih ada 1 di terakhir. TTS sudah tadi. Presentasi di depan, silakan. Nanti boleh dibantu ketik di sini atau mau ketik sendiri. Kelompok berapa? Kelompok 1. Itu bukan saya. Kelompok 1. Kaitan ya. Mau cetak dulu, boleh mungkin minta tolong.
Gantian boleh. Soal pertama. Matriks yang memiliki satu kolom. Kolom. Terus matriks diagonal dengan elemen-elemen di dalam satu. Identitas. Identitas. Terus atas unsur A42 baris keempat kolom keempat 42 terus ukuran matriks yang menunjukkan baris dan kolom kodok kumpulan bilangan simbol matriks highlight matematika. Matematika itu asik ya. 7 samaan. Jika benar. Kesamaan. Kesamaan. Terus yang nomor 10 9. Yang ditanyakan adalah 2x tambah y. X-nya 9 ya. Unsur A22. Persegi. Segi. Terakhir. Bilangan-bilangan dalam satu saya kasih ya. Benar. Benar semua ya? Nanti akan terima aja nanti. Kan kita pulang ya. Ini nggak terbaca. Peringkat 1. Selanjutnya sudah selesai semua ya? Kelompok 3 ambil kesimpulan lagi. Kelompok 3 nomor 1 saja. Itu kecepatan. Semakin cepat kalian mengerjakan, maka akan semakin ada peluang untuk menjadi peringkat pertama. Amin, masya Allah. Amin. Kesimpulan, coba dari kelompok, boleh kelompok 2 silakan. Berdiri boleh. Namanya Eka lagi. Bicara ya, Bu. Kalau suka nggak apa-apa. Protes tuh. Yang benar bicara tuh ya. Jadi, matriks adalah susunan kumpulan bilangan yang diatur dalam baris dan kolom berbentuk persegi panjang. Dicirikan dengan elemen-elemen penyusun yang diambil tanda kurung atau tanda kurung siku. Ya. Sekumpulan bilangan yang terdiri dari baris dan kolom dan berbentuk persegi panjang tadi ya. Persegi panjang dimasukkan ke dalam fungsi. Boleh, terima kasih. Dari kelompok 2 ada lagi? Mungkin yang belum ada kesamaan, kalau ada mau
suatu ordo yaitu banyaknya baris dan kolom dalam matriks tersebut. Dua buah matriks dan A dan B dikatakan sama ditulis A sama dengan B jika kedua matriks itu mempunyai ordo yang sama di elemen-elemen yang diletaknya sama. Ya, terima kasih untuk Namira dari kelas 4. Matriks hampir sama cuma dikatakan dengan kesamaan matriks ya. Kesamaan matriks. Selanjutnya ada lagi nomor 1 atau sama nomor 3? Ada lagi tambahan? Tambahan silakan. Siapa yang mau kasih? Silakan. Vira lagi. Suaranya lebih power Matriks nih, A dan matriks B dikatakan sama jika dan hanya jika Nah, A. Ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. B. Semua elemen yang terletak pada matriks A dan matriks B nilainya sama. ya, terima kasih Wira. Hampir sama ya? Jadinya hampir sama. Mempresentasikannya berhubungan dengan pengertian dari matematika itu apa, terus kesamaan matriknya itu apa, terus ordo, ada yang namanya ordo itu apa? Ukuran. Di sini kusimpulkan ibu ambil kesimpulan secara umum untuk matrik dan kesamaan. Matriks merupakan susunan di dalam berbentuk persegi ya. Persegi ditambahkan sedikit mungkin dari kelompok 2, 3, 4. Persegi atau persegi panjang ya. Persegi atau persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom ditempatkan dalam huruf siku. Selanjutnya, dua matriks dikatakan sama jika memiliki ordo yang sama dan elemen yang seletak bernilai sama. Oke, silahkan kita refleksi dulu. Ambil buka di apa namanya WA yang ibu kirim, ada nih, refleksi dulu ya. Ada mentimeter ya bukan nomor 2 nomor 3 menti bentar ya. Selesai soal pertama? Baru lama tuh. Like. 9 baru. Oh, like-nya. Mentimeter. Sudah? Next ya? Sudah? Mungkin. Maybe. Ada yang mungkin ada bingung ya. Sudah 19. Udah cukup ya, pas. Oke, terima kasih. Silakan tutup kembali. Silakan kalian lanjutkan lagi untuk yang berikutnya. Bilang review lagi ya. Bagi kalian individu, silakan join di myquiz.com. Sudah? Belum voting. Kalau izin, ibu ambil apa nih? Kodenya apa, Bu? Sepertinya ini jam makan siang. Kita tadi lagi makan siang. Sama seperti itu.
Yes. Melek. Melek. Nama aslinya yang apa nama yang lain? Bu 96 69. Mungkin ada cep. 17 kan? Oh ya, Bang? Fajri udah ada di sana. Jadi buat apa Fajri nggak tadi? Ada. Ini kamu sama Fajri sudah cukup nih kayaknya. Udah bu. Dua. Mana ya? Belum. 19. Ya iyalah 19. Satu tadi nggak datang. Oke mulai. Bingung aku. Bingung kenapa? Bingung jangan lupa pegangan kursi. Ibu salah. Kesini Maaf. Iya maaf. Tapi lagi Ibu nggak lihat di atas. Matrix. Padahal kelihatan di atas tadi ya. Kenapa ini? Tetap sama, cuma ini kan kode yang membedakan antara soal satu dengan yang lain itu adalah kode. Jangan sampai salah cek ya. Tujuh empat dua dua satu empat. Cek soalnya benar-benar ya. Takutnya salah kasih lagi. Nge-like atau nge-like? Nyelek. Sudah ada mobil. 7422 berapa Bu? 2 2 1 4. Tadinya ada. Dua orang lagi cepet-cepet ayo. 5 orang. Jangan muncul soal yang lain ya. Cek soal. Benar soal? Oh iya. Eka, Aina. Itu bagus-bagus itu. Dikit lagi. Ya boleh itu jadi mak ya, jadi mak. Masya Allah. Buku yang ini Mbak, kecil.
Eka ini Eka turun Eka. Hegia siapa yang benar sih Amanda? Eka satu lagi. Nilainya 9220 plus ini Eka. Oh iya, ini soal terakhir jawabannya lebih dari 1 ya. Soal terakhir jawabannya ada 3. Iya, salah. Pilihan ganda kompleks. Iya, 3 seharusnya. Udah selesai ya? Iya. Apa sisi saya? Belum, Bu. Ya, dikit lagi. Ini juga gitu kan ya? Sudah. Ya, salah. Nah, Apa nih? Mulyana. Mila. Sudah. Finish? Belum. Widi. Sudah ke 10 belum ya? Belum, Bu. Belajar. Nah, apa nih? Ini apa, Bu? Aku enggak tahu. Wow, viral. Selesai nih? Eka belum. Dia masih penasaran. Masih penasaran ya kan? Ya? Belum ya? Belum. Coba nomor berapa? Tiga nih udah. Tumben aku peringkat 3-an. Iya, lama tadi lah maksudnya. Kalau ada finish, kita lihat. Aku tuh salah pencet. Aku jauh sekali di base. Dari situ gimana mau makan? Ya, sudah. Hapus dulu. Dari semuanya. Siapa yang tinggi itu, Bu? Sudah? Silakan kita tutup. Udah keluar kan? Sudah. Tepuk tangan buat semuanya dulu. Kembali sebentar sebelum kegiatan terakhir. Gua duduk atas laptop aja. Saudara, Bisa dibongkar pasang nggak? untuk ya sudah ya, nanti dicek kembali. Kalau yang sebelumnya alhamdulillah bagus-bagus, banyak nilai 100 dan ada nilai 80, 90. Nah, untuk pertemuan berikutnya ini transpos penjumlahan dan pengurangan matriks ya, itu bukan kelompok 4. Transpos penjumlahan dan pengurangan matriks untuk pertemuan berikutnya. Nanti dipelajari kembali, diusahakan dipersiapkan dulu sebelum ibu masuk. Jadi setidaknya kan sudah ada di dalam pikiran kalian apa yang harus nanti ditemui di dalam kuliah pembelajaran ya. Nah, terakhir
Siap semua ya? Duduk siap. Kasih musik satu. Mau apa? Yang tadi? Yang tadi aja. Silakan sedia tepuk. Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Tepuk semangat. Satu jari kanan, satu jari kiri, kamu menjadi satu, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, kamu menjadi satu, jadilah kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, kamu menjadi satu, jadilah menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, kamu menjadi satu, jadilah telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, kamu menjadi satu, jadilah berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, kamu menjadi satu, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, kamu menjadi satu, jadilah kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, kamu menjadi satu, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, kamu menjadi satu, jadilah telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, kamu menjadi satu, marilah berdoa. Untuk hari ini terima kasih buat semuanya kelas 11 IPA 1. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Jangan lupa tetap menuntut ilmu sampai nanti kalian tua, sampai kemanapun. Ya. Terima kasih anak. Wira, silahkan pimpin doa untuk kegiatan hari ini. Semua siap. Berdoa dimulai. Beri salam kepada ibu guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akhiri dengan alhamdulillah untuk